Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita pada sore ini, terlebih dahulu untuk lebih berberkahnya pengajian kita, terlebih dahulu mari kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW dan kepada kedua orang tua dan kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, lebih khusus kepada musannif kitab Hillatus Syabab fi Ilmil Akhlaqi wal Adab, yakni Andre Gruta Kiai Haji Abdurrahman Ambodali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahman. Ya Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai ke Ad-Darsut Tasi'. Pada Ad-Darsut Tasi' pelajaran yang ke-9, Adabul Akli, adab makan. Adabul Akli, adab makan. Tadi pagi kita sudah kaji mulai dari wala taj'al luqmataka kabiratan sampai wala yaliku bika antufattisha fis suhun, dan tidak layak bagimu. Apa artinya tufattisha? Memperhatikan piring-piring. Tidak layak bagimu memperhatikan piring-piring. Kita lanjut. Wala takul ta'aman. Wala takul ta'aman. Wawnya di situ adalah wawu ataf. Dia ataf yang jatuh setelahnya itu ma'tuf kepada yang pertama. Mulai dari ibtadi'it ta'am, jadi dia ma'tuf ke ibtadi'it ta'ama. La takul ta'aman, la yang masuk kepada fi'il mudhari'. La yang masuk kepada fi'il mudhari' itu ada namanya la nafi, ada namanya la nahi. Ada harfun nafi, ada harfun nahi. Kalau dia dikatakan lamun nahi, berarti dia punya fungsi, yaitu menjazam fi'il mudhari' setelahnya. Sedangkan kalau dia harfun nafi atau lamun nafi, berarti tidak memiliki fungsi. Dan artinya tidak. Kalau la nahi artinya jangan. Wala takul, dan jangan kamu makan. Berarti la-nya di situ lamun nahyi. Fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya itu hukumnya dijazam. Tanda jazamnya adalah sukun. Itulah sebabnya dikatakan wala ta'kul. Wala ta'kul. Ta'kul fi'lun mudhari'un majzumun bilamin nahyi. Apa tanda jazamnya? Wa alamatu jazmihi as-sukun. Dan tanda jazamnya itu adalah sukun. Kenapa bisa? Li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhiri alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Karena fi'il mudhari'nya itu fi'il mudhari' sahih akhir.
ketika fi'il mudhari'nya fi'il mutal akhir berarti tanda jazamnya hasfu harfil illah. Yarmi masuk lamun nahyi menjadi yarmi, dibuang huruf illatnya. Seandainya fi'il mudhari'nya termasuk af'alul khamsah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, dimasuki lamun nahyi, yang dimana lamun nahyi itu amil jazam, berarti bacanya anggaplah takul, takulani, bacanya la takula, yakulani, masuklah la yakula, takuluna menjadi la takulu, tanda jazamnya hasfun nun. Takulu, dan jangan makan siapa? Kamu, berarti domir, berarti fa'il dari lafaz takul itu merupakan isim domir. Isim domir itu ada dua, ada namanya domir bariz, ada namanya domir mustatir. Domir mustatir itu ada dua, ada jawazan, ada wujuban. Ketika dia mengandung domir huwa atau domir hiya, domir ghaibah berarti itu jawazan. Sedangkan kalau dia mengandung domir mukhatab, domir mutakallim, anta, ana, nahnu, berarti dia mustatir wujuban. Karena takul di sini domir anta berarti wajib. Apa yang dimaksud dengan wujuban? Jangan sekali-kali cari fa'ilnya di luar. Pasti fa'ilnya itu berada di lafaz takul mustatir. Sehingga kalau di Arab bagaimana? Takul fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta to'aman. Karena takul ini adalah fi'il muta'addi, untuk menentukan apakah fi'il itu membutuhkan maf'ulun bih, untuk menentukan apakah fi'il itu tidak membutuhkan maf'ulun bih, ya harus paham tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ketika fi'il itu lazim berarti dia tidak butuh maf'ulun bih. Ketika dia muta'addi berarti butuh maf'ulun bih. Muta'addi juga ada tiga. Ada muta'addi bimaf'ulin, ada muta'addi dengan satu maf'ul, ada muta'addi bimaf'ulain, ada muta'addi membutuhkan dua maf'ul, ada muta'addi membutuhkan tiga maf'ul. Kalau lafaz takul wala takul to'aman, takul itu cuma butuh satu maf'ul. Berarti to'aman di situ maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Syadidas sukhunati, syadidas sukhunati, syadida di situ jadi apa kira-kira? Ada yang tahu syadida di situ jadi apa? Yang sangat panas. Wala takul to'aman syadidas sukhunati, dan jangan kamu makan makanan yang sangat panas. Syadida kira-kira di situ jadi apa? Jadi naat. Tapi di sini ada masalah. Syadidas sukhunati, syadidah sandar kepada as-sukhunah. Sukhuna itu beralif lam, berarti itu menandakan dia isim ma'rifah. Isim nakiro sandar kepada isim ma'rifah, berarti isim nakironya naik tingkat menjadi isim ma'rifah. Sedangkan to'aman itu isim nakiro. Apakah mutabakoh? Sebenarnya ini mutabakoh. Kenapa bisa? Nah, susunan idofah atau idofah itu ada dua. Jadi cocok, sudah benar. Syadidah itu menjadi na'tun. Syadidah itu menjadi na'tun. Kalau ada pertanyaan kenapa bisa jadi na'tun? Nah, syadidah di sini sandar kepada isim ma'rifah.
Isim yang standar kepada isim ma'rifah itu menjadi isim ma'rifah, sedangkan man'utnya itu nakiro. Man'ut nakiro, naatnya ma'rifah, berarti tidak mutobaqah. Kalau begitu tidak bisa jadi naat. Siapa bilang? Kita harus perhatikan dulu. Idhofah itu ada dua. Ada namanya idhofah lafziyah, ada namanya idhofah ma'nawiyah. Ada idhofah lafzi, ada namanya idhofah ma'nawi. Sekali lagi, ada namanya idhofah lafziyah, ada namanya idhofah ma'nawiyah. Yang selama ini kita pelajari itu namanya idhofah ma'nawiyah. Yang ditakdirkan, yang dianggap, yang dikira-kirakan ada huruf jar, li, min, fi. Contoh, kitabul ustadzi, kitabnya ustaz. Berarti ada di situ dikira-kirakan huruf jar. Kitabnya ustaz, berarti itu menunjukkan kitab milik ustaz. Milik bahasa Arabnya apa? Li. Berarti kitabulil ustaz. Berarti ada dikira-kirakan huruf jar. Babu sajin, pintu dari jati. Pintu jati. Maksudnya pintu jati? Pintu dari jati. Berarti ada dikira-kirakan huruf min. Dan begitu dalam kitab Matan Jurmiyah. Al-mahfudatu thalathatu aqsamin. Isim-isim yang jar itu ada 3. Mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idhofah wa tabi'un lil mahfud. Fa ammal mahfudu bil harfi, itu huruf jar. Itu yang pertama, itu dia dijar karena dimasuki huruf jar. Yang kedua apa? Falladhi yuqaddaru bil lami, yaitu yang dikira-kirakan, bukan itu, yang di atas. Wa amma ma yukhfadu bil idhofah, dan adapun yang dijar karena idhofah berarti susunan mudhof mudhofun ilaihi. Ada huwa ala qismain. Ini di sini 2, dalam kitab lain, di dalam kitab lain ada 3. Wa huwa ala qismain ma yuqaddaru bil lam. Apa yang dikira-kirakan dengan lam? Berarti antara mudhof dan mudhofun ilaihi, mudhofun ilaihinya ada lam. Seperti tadi contohnya kitabul ustaz, kitabul ustadzin, kitab milik ustaz, berarti itu takdirnya kitabulil ustaz. Ada juga yuqaddaru bimin, dikira-kirakan dengan huruf min. Babu sajid, babu sajid, bab pintu jati. Pintu jati. Apa maksudnya pintu jati? Oh, pintu dari jati. Berarti ada dikira-kirakan huruf min. Wa khatamu hadidin, cincin apa di besi. Berarti cincin dari besi. Cocok hadidin besi. Itu kalau susunan idhofah ada dikira-kirakan huruf jar, li atau min atau fi. Apa contohnya fi? Sholatas subhi, salat pada waktu subuh. Berarti takdirnya sholata fis subhi. Kalau susunan idhofah ada huruf jar yang dikira-kirakan, berarti itu namanya idhofah ma'nawiyah. Itu namanya idhofah ma'nawiyah. Ketika idhofah ma'nawiyah mudhofun ilaihnya berupa isim ma'rifah, berarti mudhofnya dianggap juga isim ma'rifah. Sedangkan yang kedua ada namanya idhofah lafziyah. Idhofah lafziyah itu satu, tidak ditakdirkan, tidak ada perkiraan huruf li, huruf min dan huruf fi. Tidak ada perkiraan huruf jar di situ. Kemudian dia mudhofun ilaihinya itu sebagai ma'mul. Mudhofun ilaihnya sebagai ma'mul. Maksudnya sebagai ma'mul, dia sebagai pelakunya. Syadidus sukhunah, sangat, apa yang sangat? Panas. Berarti panas menjadi fa'ilnya. Fa'il secara makna, tapi
mudhafun ilaih secara lafaz. Ini fa'il secara makna. Wala taqul ta'aman syadida, dan jangan kamu makan makanan yang sangat, apa yang sangat? Panas. Berarti panas itu dia marfu'un ma'nan, dia dirofa karena sebagai fa'il secara makna. Majrurun lafzon, tapi dia dijar secara lafaz karena menjadi mudhafun ilaih. Kemudian ciri-ciri yang ketiganya, susunan idhofah itu idhofah lafziyah. Susunan idhofah lafziyah itu dia mudhofnya berupa isim sifat. Mudhofnya berupa isim sifat. Mudhofnya berupa isim sifat. Contoh, Muhammadun ismun mangkulun al-mudha'aful ainu atau al-mudha'aful aini. Isim yang dinukil yang di apa namanya? Dinukil yang di mudha'af, yang ditasdidkan. Apa yang ditasdidkan? Isimnya atau ainnya? Apa ya? Sorry. Apa contohnya kemarin itu? Dalam kitab apa kemarin itu? Kitab Fathul Qorib. Ya, langsung aja kita, saya lupa. Wala taqul ta'aman syadidas sukhunati. Syadidas sukhunati di situ, syadida itu dianggap kalau dia sebagai idhofah lafziyah berarti dianggap sebagai nakirah. Tetap nakirah, tetap pada kenakirohannya. Sekalipun dia sandar kepada isim ma'rifah. Sekalipun dia sandar kepada isim ma'rifah. Coba carikan dulu itu kalimat yang kemarin itu, yang lafaz Muhammad. Fathul Muin kah? Fathul Muin. Iya. Wala taqul ta'aman syadida sukhunati. Syadida di situ jadi naat. Pertanyaan, apakah dia muthabaqah sedangkan dia sandar kepada isim ma'rifah? Dia tetap dihukumi sebagai isim nakirah. Idhofah lafziyah itu selalu dan tetap dihukumi sebagai nakirah. Bagaimana cara menentukan dia isim mudhaf atau susunan idhofah lafziyah? Bagaimana cara menentukan dia susunan idhofah lafziyah? Perhatikan saja, apakah mudhafnya itu berupa isim sifat atau tidak. Kalau isim sifat berarti kemungkinan besar dia sebagai idhofah lafziyah. Kalau dianggap sebagai idhofah lafziyah berarti tetap dihukumi sebagai nakirah. Itulah sebabnya syadida cocok dan bisa menjadi naat dari ta'aman. Syadida na'tun li ta'aman mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu ismu mufrad wa huwa mudhafun as-sukhunati mudhafun ilaih.
Wala tuhaddik nadharaka. Wala tuhaddik nadharaka atau nadharaka. Wawnya di situ lagi waw ataf, lanya lamun nahyi. Tuhaddik dari kata haddaqa, yuhaddiku, tahdiqan, tahdiqatan, tahdaqan, tihdaqan, muhaddaqan fahuwa muhaddikun wa dzaka muhaddakun, haddik la tuhaddik, muhaddakun muhaddakun. Cuma dibaca tuhaddik, sudah ada. Cuma dibaca tuhaddik. Kenapa dibaca tuhaddik? Sebab dia dijazam. Tanda jazamnya apa? Tanda jazamnya sukun. Sebab fi'il mudhari sahihul akhir. Ini juga salah satu contohnya. Wa Muhammadun alamun mangkulun, dan lafaz Muhammad itu adalah isim alam yang dinukil min ismi maf'ulin, dari isim maf'ul al-mudha'afil ain, al-mudha'afil aini, al-mudha'afil aini atau ainu, min ismi maf'ulil, min ismil maf'ulil, ingat ya, min ismil maf'ulil mudha'afi, al mudha'afil aini. Aini itu majrur sebagai mudhafun ilai. Boleh juga dibaca ainu sebagai bukan fa'il. Kalau mudha'af berarti naibul fa'il. Tadi dikatakan bisa menjadi mudhafun ilai, sedangkan al mudha'af itu beralif lam. Ada tidak mudhaf yang beralif lam? Selama ini kalau mudhaf itu tidak beralif lam atau isim nakirah. Terus kenapa di sini dia beralif lam tapi dia sandar? Iya, dia sandar karena dia tetap dihukumi sebagai isim nakirah. Isim nakirah itu sandar kepada isim ma'rifah. Sekalipun beralif lam, dia tetap dihukumi sebagai nakirah. Itulah sebabnya dia bisa sandar. Bisa dipahami ini? Nanti kalau sudah baca kitab Fathul Qarib. Jadi pertanyaan, ada tidak mudhaf yang beralif lam? Bisa tidak mudhaf itu berupa beralif lam? Bisa, selama susunan idhofahnya itu idhofah lafziyah. Tidak boleh idhofah ma'nawiyah. Bisa dipahami ini? Wala tuhaddiq tuhaddik, tanda jazamnya adalah sukun. Wala tuhaddik nadhraka, dan jangan memandang dan jangan mempertajam nadhraka, pandanganmu. Jangan mempertajam pandanganmu. Jangan tajamkan pandanganmu. Wala tuhaddik, dan jangan tajamkan. Jangan melotot pandanganmu fit ta'am, pada makanan. Ada mulia makanan enak, tidak mau lepas dari pandangannya. Apalagi di tempat-tempat ramai. Ada acara, kamu lihat daging, jangan lihat makanan. Diangkat makanan, pindah juga matanya tak begini. Diangkat ke sana, pindah lagi. Apalagi itu biasa ada yang bawa kue itu tuh. Yang bawa kue kalau ada acara pernikahan, kan dibawa kue. Jalan kebetulan dilewati, tidak dilihat karena masih anak-anak, makanya tidak dikasih kue. Lihat lagi terus. Jangan. Guru telah mengatakan, wala tuhaddik nadharaka fit ta'am, jangan tajamkan matamu, jangan melotot fit ta'am, jangan melototi apa istilahnya itu? Ini jangan lihat makanan. Wala, begitu pula lanya di situ jatuh setelah wawu.
jatuh setelah wa atof, berarti lamnya namanya lam harfuz zaidah. Harfuz zaidah li takkidin nafi. Harfuz zaidah untuk mentaukidkan nafi. Begitu pula kepada ilaman, wala ilaman. Wala begitu pula ila kepada man. Man di situ adalah isim mausul. Isim mausul itu mabni ala sukun, man. Sekalipun dia hukumnya dijar, tanda jarnya tidak ada, sebab isim mausul itu termasuk al asmaul mabniyah, isim-isim mabni. Mabninya apa? Mabni sukun. Makanya tetap dibaca wala ila man. Begitu pula kepada orang yakulu, orang yang makan, ma'aka, orang yang makan bersamamu. Wala ila man yakulu ma'aka. Begitu pula kepada orang yang makan bersamamu. Yakulu itu fi'il mudhari, setiap fi'il pasti butuh fa'il. Aina fa'iluhu? Mustatir, jawazan takdiru huwa ya'udu ila man. Dan itulah juga yang menjadi aid. Wal jumlatul fi'liyah wal jumlatu minal fi'li wal fa'il yakulu la mahallalah minal i'rab silatul mausul. Ingat, setiap ketemu isim mausul ada aid, ada sila mausul. Aid itu isim dhamir yang kembali kepada isim mausul. Sedangkan sila mausul itu berupa jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Wala takul ta'aman syadida sukhunati wala tuhaddik nadharaka fit ta'ami wala ila ma yakulu ma'aka. Pembahasan sore ini, jangan kamu makan makanan yang sangat panas. Jangan makan sangat panas. Baru masak indominya langsung makan. Baru masak nasinya langsung makan. Apalagi kalau ditiup. Nanti di sini ada anunya. Ada nanti di sini. Jangan meniup makanan. Ada nanti di sini. Oh, minuman. Di pembahasan Adasul Ashir itu jangan meniup minuman. Minuman, makanan sama. Yang jelas yang panas-panas tidak boleh ditiup. Penyakit keluar itu. Baru minum lagi. Jadi tidak boleh ditiup. Biarkan dulu makanan ya hangat-hangat baru dimakan. Kemudian pelajaran selanjutnya, jangan melototip makanan, jangan lia-lia makanan. Begitu pula orang yang makan bersamamu. Kamu makan indomie, orang makan yang enak-enak, mulia terus, tidak boleh. Ini semua adab-adab makan. Ini semua adab-adab makan, mulai dari pertama, betul-betul kita diajarkan oleh guru tak. Pertama sebelum makan. Apa yang pertama sebelum makan? Cuci tangan sebelum makan. Iksil yadaka qabla ta'am. Cuci tangan sebelum makan dan setelah makan. Kemudian hendaknya dudukmu di atas hidangan itu ya tenang, jangan banyak goyang begini. Wala talab, dan jangan bermain sendok-sendok dan piring. Kemudian ketika hendak makan, ibtadi'it ta'am, mulailah mengucapkan bismillah. Dan setelah makan ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk kesyukuran kita kepada nikmat Allah. Selanjutnya, ambillah makanan dengan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Wala takul bil yadain, dan jangan makan dengan dua tangan. Wala taj'al luqmataka, jangan besar suapanmu, dan jangan juga kecil, tapi yang sedang-sedang. Dan jangan tergesa-gesa untuk mengambil makanan. Selesaikan dulu kunyahan yang pertama, baru menyuap lagi. Jangan masih ada makanan di mulut, ambil lagi, sehingga di sini menumpuk. Gara-gara menumpuk, tidak hancur, tidak halus kunyahannya, langsung ditelan. Guru mengatakan, imdogit ta'am, kunyalah makanan
Jayyidan dengan baik. Karena sesungguhnya halusnya makanan itu memudahkan pencernaan. Karena kalau tidak bagus pencernaan, gara-gara makanan tidak hancur, itu menyebabkan penyakit. Salah satu penyakit yaitu penyakit mah. Nah, ini yang lebih penting ini bagi santri. Wala takul wala tukrih ta'aman. Jangan membenci makanan. Wala takul hadza uhibbuhu, hadza la uhibbuhu. Ini saya suka, tidak kusuka kini. Jangan begitu. Hadza uhibbu, aku suka ini. Ini tidak suka. Kenapa tidak ambil makan sore, makan siang? Tidak kusuka. Jangan. Kalau ada begitu ingatkan, ingatkan. La takul hadza uhibbuhu wa hadza la uhibbuhu. Apa makanan sebentar malam? Ikan terbelah. Jangan deh. Jangan belah begitu nih. Allahumma shalli. Wakul mimma yalik, makan apa yang ada. Itulah semua adab-adab yang diajarkan ke kita oleh Guru Tambo Dalle. Bersyukur kita yang belajar adab. Tentunya kalau matematika, fisika itu juga yang dipelajari orang di luar, semua bisa. Tapi yang membedakan antara kita dengan luar tentunya akhlak. Khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu bagaimana? Semua kehidupan itu penuh dengan tata cara, etika, adab-adab. Mau mandi ada adab mandi. Bahkan buang air besar itu ada adabnya. Tidak boleh buang air besar itu melihat ke bawah. Tidak boleh. Tidak boleh buang air besar itu menghadap kiblat. Tidak boleh buang air besar itu mulut terbuka. Tidak boleh. Ada adabnya semua. Semua diatur dalam Islam. Syukurlah kita masuk di pesantren, belajar ta'lim muta'allim, adab-adab belajar, adab bersama guru, belajar hillatus syabab, adab atau etika-etika dalam keseharian ini. Mulai dari adab dalam rumah, adab bersama kedua orang tua, bersama saudara, adab makan, adab minum, adab berpakaian. Itu luar biasa. Sisa berkahnya ilmu tergantung pengamalannya. Bagaimana kalian supaya berberkah ilmu tak ya? Kalau diamalkan insya Allah berkah. Tapi kalau hanya sekedar dipelajari, ya wallahu alam. Ya, mungkin itu saja untuk sore ini. Insyaallah kita lanjut besok pagi. Ta'awwad, biasakanlah tertib auqatit ta'am. Biasakanlah tertib dalam waktu-waktu atau pada waktu-waktu makan. Jangan setiap pagi makan, jam istirahat makan, pulang makan, sore makan, maghrib makan, malam makan. La haula. Di sini ada diajar sini. Makan berapa kali? 2 kali siang, 1 kali malam. 2 kali siang, 1 kali malam. Bahkan di sini diajar wala takul syai'an bainal aklatain. Jangan makan sesuatu antara dua waktu makan. Makan ke pagi, makan ke siang, jangan makan gorengan kalau pertengahannya itu. Gorengan juga makanan berat. Itu bikin ngantuk semua. Tapi kalau mau beli ikan ini tidak bisa ditolak. Kalau mau beli ikan itu namanya rezeki juga tidak boleh ditolak. Jadi yang mana ini? Satu menjaga etika, satu rezeki tidak boleh ditolak. Mending rezeki tidak boleh ditolak. Jadi ada adab ada adab. Enak sekali ini kalau diamalkan hillatus syabab. Sayangnya
kitab Hilyatus Syabab itu cuma 1 juz yang ada. Sebenarnya itu ada 3 juz. Guru tak mengatakan waja'altuhu thalathata ajazain. 3 juz dibuat oleh guru tak. Cuma saya tidak tahu mana juz keduanya, mana juz ketiganya. Ada yang mengatakan di Ustaz bawah, Ustaz Idrus. Tapi sampai sekarang belum saya lihat. Mudah-mudahan nanti sempat lihat di copy baru dipelajari bersama. Mungkin kalau ini adab makan juz 2 atau juz 3 itu adab belajar. Kan belum ada tuh adab belajar tuh. Ada belajar belum ada. Berarti mungkin di bab 2, di juz 2 atau di juz 3. Ya, wallahu alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmata ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.